Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari tim Cerita Misteri dan dengan Bapak Udin ya Pak. Alhamdulillah masih dipertemukan nih sama Allah, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umurnya juga, sehingga kita masih bisa berbincang-bincang nih mengenai ilmu Bapak ya, ilmu spiritualnya nih. Kita akan sharing-sharing nih pengalaman Bapak nih. Sebelumnya buat penonton Cerita Misteri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sebelumnya nih ada lilin dan air putih dan gula ya Pak di sini ya Pak. Itu maksudnya apa ya Pak? Bisa dijelaskan untuk buat semua para penonton kita nih Cerita Misteri, biar orang-orang nih tahu gitu maksud dan tujuan apa bakar ini gitu. Bakar air lilin artinya untuk menerangkan ya, menerangkan kehidupan kita. Arti menerangkan segala sesuatu dalam kita, terangnya pikiran, terangnya kita kehidupan, jangan sampai gelap. Jadi sesuatu kalau gelap, kita suka pakai yang kayak begini-begini supaya hilang gelap, datang keterangan itu nantinya bisa jadi relate. Ini lilinnya. Satu, untuk menajamkan badan, yaitu namanya sebut cadas alam. Cadas alam artinya cadas kita sebagai badan, artinya kekuatan segala sesuatu, dalam arti kebahayaan apa, penyakit apa, kita pasti nggak bakalan parah. Contohnya Bapak kemarin mau mati, ya tahu, mau mati di sini sama si Cari di bawah. Karena Bapak suka memakai dengan ini, alhamdulillah sampai sekarang bisa lagi jalan kakinya, tahu kan? Nah di situ lilin untuk kita sebagai contoh terangnya lilin, terangnya kehidupan. Nah, satu itu arahnya. Air putih ya. Air putih untuk kita, putihnya mengalir licik, putihnya untuk sesuatu pikiran kita, jangan ada iri, jangan ada apa, yang penting putihan badan kita, airnya putih, manisnya itu gula, artinya untuk manis bicara kita, manis bicara kita, biarpun dipercaya, biarpun kita dikasih sayang, biarpun kita dalam arti manis. Nah kalau jual beli misalnya ke jojo orang, kalau kerja dibutuhin orang, karena apa? Siapa yang nggak senang sama yang manis? Nah itu contohnya. Itu simbol dari gula nih. Gula. Nah di situ ada juga hikmahnya untuk kita menerangin orang sesuatu, orang yang sakit, bisa dalam arti kayak begini, direket. Ya direket itu tolonglah minta, dalam arti nama yang disebut-sebut ya, cadas alam kesepuhan. Tolong ini orang sakit, minta dalam arti simbol kekuatan, ini orang minta sembuh. Ya contoh, cuma kita baca kalimat aja dengan Fatihah, lalu air yang untuk mengobatin di depan. Ya ditiup sama kita, pasti dia juga ikutan. Nah itu. Ini sebelumnya sejarahnya Bapak dapat hidayah melakukan seperti ini di umur keberapa Pak itu? Umur? Iya. Dari Bapak punya anak 6. Di umur keberapa tuh kira-kira Pak? Sekitar 89. Berarti berapa tahun Pak? 89, hampir Bapak teh ke 90, berarti 22 hampir 40 tahun. 40 tahun.
Berarti sekarang 2020 hijrinya. Iya. Berarti udah 20 tahun. Iya. 40 tahun. 40 tahun. Oh, 40 tahun berarti udah melakukan pengobatan. Iya. Pengobatan. Ya dari Bapak pokoknya dari pengobatannya dari punya anak sisari kecil-kecil. Oh iya. Sekarang saya berapa tahun? Udah lumayan 40 kurang. Iya. Ya. Sisari waktu belum ada pikiran benar, Bapak udah ngobatin gitu, ngobatin orang. Kalau ngobatin orang itu caranya menggunakan kalimat atau apa gitu Pak? Kalimat apa yang Bapak pakai gitu untuk pengobatan gitu? Intinya kita satunya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli wa junjunan. Artinya junjunan ya pangeran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab opat pancar kalimat sadare ka 10 nua. Artinya artinya bisa dijelasin. Opat pancar ya. Satu mata, dua bibir, tiga ya. 4, 5 dalam hati. Nah, jadi opat pancar kalimat sadare ini sadare ya. Sadare gitu Pak. Itu artinya Pak? Hati. Hati. Jadi antara kita kan hidup ada mata, ada kuping, ada hidung, ada hati. Coba kalau ada mata, ada hidung, nggak ada hati, gimana? Mati ya. Nah itu. Terus di situ opat pancar kalimat sadare ke 10 nua. 1 ke 10 nua antara keseluruhan badannya. Badan kita 10. Hitung aja. Apa aja Pak? Ini udah 5 ya. Iya. Nah, tangan 1 Pak. Kaki 2. Badan 3. Nah, barusan badan 9 apa tuh? Baru 3 Pak. Ya, 4 ini. Oh iya 4 itu. 5 keluar. Kotor. Oh iya kotor. 5. Jadi totalnya 10. 10. Berarti yang ini mata tadi. Iya. 10 total. Itu 10 nunggal. Nah, di situ 10 nunggal kita memohon kalau punya kita khodamnya. Opat pancar kami sadare ka 10 nunggal. Nah, di situ gelar naka para wali parane para super malaika. Pun payakun kagustina musik malikeun. Nah, di situ kalau kita punya khodam kesepuhan Maulid Basarudin, Jamhur, Surga Kerancang, Cepulung, Mahfud Bagus, Mahwira, Alam Raksa, laku ingsun jaluk belum aku dibantu dina naon wae, dalam arti dina apapun ya. Dalam arti bidang kerja, bidang dagang, bidang penyakit. Nah, di situ dia minta pertolongan kan kita. Iya benar. Dia dengar, insya Allah dikabul. Berarti atas izin Allah ya Pak. Ya dari izin Allah, makanya tadi Bapak bilang junjunan kan harus dibawa junjunan Rasulullah. Dalam arti izin Allah disebut-sebut semua junjunan kayak kawalina, kanabina, Rasulullah, nah itu terbawa semua. Iya. Cuman dengan menggunakan bahasa dulu ya Pak. Kalau bahasa dulu. Nah, kalau boleh tahu di zaman apa ya Pak, abad yang keberapa, apa di zaman kerajaan ini bahasa kejawen ini, apa di zaman itu teh kalau Bapak tanya-tanya ya. Zaman dulu sebelum kita ada, dalam arti sebelum Bapak kita ada juga. Sebelum ada agama atau gimana? Sebelum itu dalam arti kalau Bapak tanya, arti agama itu pertengahan dengan Buddha. Oh Buddha, masih di agama Buddha ya. Nah makanya apa, Bapak suka kasepuan jaga suhur ya, dalam anti kasepuan jaga suhur itu dalam kata sebelum nenek moyang Bapak ada juga. Ya. Terus kalau misalnya kayak di situ kayak buana gitunya, kalau Bapak tanya waktu dia, kalau bahasa sekarang malah kerawanan. Kerawanan itu apa tuh Pak? Dalam arti kerawanan teh
masih ada keramaian kejahatan. Dalam arti apa yang dipuhit, makanya orang dulu sakti-sakti, coba tanya. Iya benar. Karena apa? Karena dulu masih ada zaman-zaman kalau bunuh banyak lebih dari sekarang. Apa uperangnya apa? Uperangnya antara agama Islam dengan Buddha. Sejarah Bapak tanya, Bapak suka kayak orang goblok, orang gila, kenapa? Kalau Bapak nanya kayak Kiai Jamur, kenapa? Kesepuhan Kiai Jamur mau dulu Basaruddin, kenapa bisa zaman apa yang diterangin? Sekarang ke Bapak dikasih tahu itu zaman peperangan. Berarti di zaman kerajaan juga mungkin ya. Peperangan kerjaan benar. Iya, kerajaan. Nah, zaman kerjaan itu Bapak nggak tanya apa kerjaan mana, dia itu nggak usah tahu. Yang penting dalam bahasanya saya ada di kamu, saya mendampingi kamu, udah. Nah itu, jadi makanya Bapak kalau misalnya sukanya murid orang nyebut nama dia, ya kayak manggil dia, karena itu udah dia harus disebut. Kenapa? Karena dia udah titip. Apabila kesulitan apa, panggil. Alhamdulillahnya kayak Bapak gitu, berapa orang yang sakit ya, berapa orang yang minta tolong apapun, jodoh apa jualan, lihat Bapak lancar cari. Dan cuma Bapak intinya satu, kayak di Bandung ada orang yang minta tolong. Kalau untuk Bapak nggak usah tanya, Bapak bisa, nggak usah dibilang-bilang orang. Pak Udin bisa enggak? Untuk Bapak mah kalau gitu malu. Bapak mah intinya biar orang yang tahu pasti Bapak hadapin, orang yang tahu mah enggak. Kenapa? Bapak suka malu. Malunya apa? Menurut dina logika Bapak orang belum sempurna. Ya. Iya sama Pak. Sempurna apa? Cina. Satu, sholat belum benar, ya. Kenapa? Karena kita mengembangkan kerja bangunan, namanya kerja bangunan kan kotor, nggak ada tempat sholat di proyek. Masa mau disolat di kesik, nggak pakai sarung, ya. Tempat wudhu nggak ada air putih, air kali masa pakai wudhu. Tadi sini belum sempurnanya sih, makanya mengembangkan bakat butuh. Jadi Bapak belum sempurna lah kalau dibilang mah bersih benar kita. Kalau udah bersih benar mah ya kita enak punya, kita nggak kerjanya sembahyang tiap hari terus tahajud tiap hari, benar. Itu baru udah sempurna. Kayak ini mah mau sholat, aduh ini celana pendek semen, lihat air nakok juga air sungai, coba ya mau pulang ke rumah waktu jauh, makan setengah jam ulak balik tuh. Tapi sebelumnya nih Bapak pernah nggak ngerasain kayak ada orang nih ngerjain Bapak ataupun dia menggunakan ilmu hitam ataupun peperangan dalam ilmu ataupun apa, orang nggak seneng nih gitu, Bapak pernah ngalamin sendiri gak gitu? Alhamdulillah ada aja ya. Yang biasa yang dikirim seperti apa itu Pak? Yang Bapak hadapin ya, contoh Bapak waktu kemarin sakit meninggal, di situ Bapak mau mati, tapi karena mungkin ada hodang Bapak yang menjadikan melawan dia, ya Bapak nggak apa-apa, cuma dia yang sakit. Secara itu apa kebatinan melayang. Mungkin badan Bapak bisa disiksa ya, tapi mungkin roh Bapak nggak bisa disiksa karena apa, belum pernah jahat orang. Itu intinya. Kalau kita nggak jahat orang, seberat-beratnya tantangan, seberat-beratnya orang ngerjain Bapak nggak bakalan tenang, malah orang itu yang kena kembali ke dia. Gitu. Biasanya tuh Pak kalau orang ngirim gitu, biasanya dia medianya apa sih Pak? Kalau untuk yang ngirim nih gitu, orang nggak suka kayak media santet apa, medianya apa kayak jarum ataupun apa gitu. Ya itu mah terasa ke Bapaknya. Kalau secara itu mah
Cuma kayak kiriman atau apa yang kiriman perasaan ke Bapak, ada yang masuk aja bukannya benda, ya. tapi goib. Tapi gaib. Jadi dia mengirim dengan gaib. Gaib. Belum pernah Bapak ada jarum, belum pernah Bapak ada silet, tapi gaib. Kenapa Bapak bisa nyata gaib gitu? Karena pikiran Bapak kalau lagi kebandingnya orang jahat selalu marah-marah, selalu Bapak nggak enak hati. Perasaannya Kemarin Jumat nyata ini ada apa ini pikiran pengen marah, ada apa ya Allah, kayak nggak tenang gitu. Hati nggak mau duduk di rumah, maunya kemana gitu. Tapi Bapak kuatnya mungkin ada yang sedikit masih ada yang mendamping. Iya, mendamping. Di situ Bapak ambil air wudhu, sholat sunat ya, sholat duha, udah hilang, lenyap itu langsung. Oh, berarti ada orang goblok Bapak yang kena ke Bapak. Cuma rasa badan Bapak sakit ya. Nih, ini sakit. Ke tangan tuh bagian Ini sakit. kaki ya. Nah, di sini sakit kayak gini. Ada apa? Setelah udah semayaki langsung sakit nggak ada, marah-marah nggak ada, emosi dalam arti mau lari dari rumah gitu, mau kemana kayak ke bawah setan, nggak ada, jadi lemah. Dan cuma Bapak lihat orangnya, oh itu orangnya nggak kelihatan. Nah itu, jadi bukannya ngirim santet atau benda apa itu bohong. Berarti jin aja ya yang dikirim gitu ya. Yang Bapak rasain goib dikirim. Goib aja ya. Cuma intinya kalau Bapak mau kekenaan ya, jam 5 udah ngantuk, pengen tidur, udah tidur, bangun jam 7 nggak enak badan. Nah itu intinya yang Bapak rasa. Nggak ada jarum, nggak ada silet, nggak ada, cuma goib. Nah itu. Ini bisa sejarahnya bisa dikasih tahu gak Pak, maksudnya kenapa Bapak tiba-tiba bisa jadi nolongin orang ataupun membantu orang, sama aja sih sebenarnya. Awalnya itu seperti apa gitu Bapak? Itu awalnya Pak, satu arah. Bapak waktu belum murid ya, Bapak merasakan perihnya, perih kehidupan Pak ya. Perih kehidupan, segala sesuatu serba salah. Ya, maksudnya kayak gimana Pak? Serba salahnya? Ya serba salah. Jualan salah, pinjaman uang nggak ada yang ngasih. Salah. Jadi waktu si Aim udah rada gede lah, tadi situ Bapak belum arti punya pikiran apa, kakak juga nggak percaya pinjam uang, mau pinjam modal nggak ngasih, padahal kakak Bapak parunya duitnya. Di situ Bapak free waktu si Aim bayi, akhirnya Bapak punya orang tua namanya Pak Ano yang meninggal Mas. Di situ Bapak angkat. Bapak angkat. Di situ Bapak dilantik. Tolong kalau kamu mau punya penjagaan kerahayuan, bilangnya kerahayuan, puasa 8 malam 8 hari. Iya. Oh puasa nih Pak yang di jalan 8 malam 8 hari. Bukanya bebas, makan enggak. Jam 6 buka, jam 7 udah puasa. Oh. Jam 6 buka. Apa aja Pak yang dimakan Pak? Nasi doang? Nasi cuma sama air putih. Nasi sama air putih, berarti nggak ada rasa-rasanya? Enggak. Yang bernyawa nggak ada? Jam 8 harus Bapak wirid. Sehari semalam malam harus dapat 14.000. 14.000 yang dibaca apa Pak? Pun Fatihah udah. Al-Fatihah. Yang dibaca Al-Fatihah aja ya? Bohong, tanya si ibu. Terus ibu 1.000 itu Pak? Semalam 1.000? 14.000 sampai jam 5. Oh 14.000.
Si ibu bantu, terakhir si ibu bantu tuh. Bapak udah lelah. Si ibu bantu 6.000, bapak 8.000. Tadi situ bapak nggak tahu bakal bisa begini ya. Sesudah itu tiba-tiba ada Hoda masuk. Yang awalnya itu siapa Pak yang datang? Yang awalnya yang namanya si Agus tuh Bagus Banten Sakti. Itu yang pertama ngebimbing bapak. Iya. Namanya tuh Bagus Banten Sakti. Di situ mainin ke bapak. Harupun bapak yang bapak suruh puasa. Yang bapak suruh puasa hari depan malam. Di situ bapak ke Bandung. Rasa ke Bandung bapak waktu pertama mah rasanya nggak enak, sakit-sakitan, puyeng. Kalau bahasa Indonesia mah apa ya? Kesibat apa kesibat? Kayak kesamber gitu. Kesamber nggak enak. Lama-lama terus dia masuk. Nah, pas gitu, kok tiba-tiba ada angin, banyak tamu yang Bapak harapkan. Tiba-tiba tuh Pak. Kamu dari mana aja Pak kalau boleh itu? Tasik, Singaparna, Lele, Cibatu. Nah, dari situ banyak. Itu tiba-tiba dia datang gitu. Nggak tahu tuh. Padahal nggak diundang nggak diundang. Enggak, kata Bapak bisa. Nggak tahu apa. Tiba-tiba ada yang bawa itu. Ada yang bawa. Dengan kedatangan dia minta tolong. Aneh juga Bapak juga. Setelah itu Tasik sering, Garut sering. Akhirnya Bapak punya anak buah 20 orang. 20 orang. Kayak di sinilah gitu. 20 orang sampai ke yang lulus jadi penanyaan satu namanya Aceh Tasik Leuwi Seeng. Coba kalau mau ke Tasik nanyain Mama Aceh Leuwi Seeng pasti dituduh. Jadi penanyaan dia sohor itu. Itu yang 20 gue satu. Karena dia kuatnya kalau suruh puasa, suruh wirid, suruh ke bapak semalam berarti wirid terus wirid. Akhirnya tercapai ya. Jadi pananya si Ai tahu tuh mama si Aceh itu orangnya tadinya apa? Kalau tahu tanya si Cari sekarang juga brutal, suka mabok, ya, suka main cewek, dina. Selain dari yang kelam ya, kayak Pak ya. Ke bapak mah jadi gini. Semua orang-orang yang brutal ke bapak, ya, bapak bohong, tanya Sari itu, si Sari. Setidaknya ada perubahan lah ya gitu. Jadi baik-baik. Iya jadi baik gitu. Malah sekarang ada yang bapak temui sekarang ada yang jadi apa kalau untuk ngarsis di terminal LLD apa? Ya seperti itulah ini. Yang pakai baju coklat. Oh iya. Nah di situ pemuda Pancasila. Si Isur. Terus itu jadi pengaman kendaraan di terminal. Tapi pada baik-baik nggak minum. Pas temu bapak, wah langsung si bapak udah tua. Dulu bapak masih kakak. Iya. Sekarang udah tua begini dia kaget gitu. Itu orang Soreang. Iya. Lobak. Di situ ada 10 orang. Alhamdulillah pada benar. Yang di Garutnya si Isma, si Aceh, si Ombing, si Uble tuh nama-namanya. Pada benar. Tadinya suka main cewek, mabuk. Dilantik ke bapak selama kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan. Itu disuruh puasa dia Pak. Iya 3 bulan. Puasa wirid. Gitu. Terus-terusan gua bapak di rumah. Alhamdulillah sampai sekarang. Bapak juga legahnya. Biasanya ada hikmah. Kalau ya alhamdulillah ada manfaatnya. Ada ya, manfaatnya buat banyak orang. Biasanya kalau orang yang pada datang ke bapak minta tolong itu kebanyakan apa sih Pak? Apa sakit ataupun minta apa ataupun apa? Satu orang sakit, macam-macam. Dua yang suaminya nyelewedor. Contohnya yang istrinya nyelewedor. Selingkuh contohnya. Iya selingkuh. Gitu. Minta dibuat baik lagi gitu. Terus semacam itu ada yang Pak kehilangan uang 1,5 M. 1,5 M tuh ketemu. Oh ketemu. Medianya apa sih Pak kalau untuk ngebalikin seperti itu? Yang nemuin uang. Iya, yang pertama medianya sebelum bapak ngebalikin tuh uang dengan cara apa? Gitu? Itu cara bapak rekes. Direkes. Kayak begini tadi ya. Ya kayak wirid lah. Ya, wirid. Bismillahirrahmanirrahim di sana. Kunyuk layar kabar pancat yang serikat satu mengenai para wali para sopan mereka
kun payakun kayak jamur dan sebuah mawit masaludin semua ya antara gegap tolong ini uang 1,5 siapa yang ambil, kalau ada yang ambil tolong orangnya ke depanin, langsung ke depan orangnya. Langsung menghadap tuh. Siapa yang ambil? Cucunya. Diberangkas itu uang. Udah temu bapak kan orangnya nggak berduit. Kalau 2,5 waktu tahun 96 menurut salah. Si Agus sudah ada. Si Agus 80 nya. Bapak udah kaya, tuh minta 100 juta juga. Iya benar. Berapa bapak dikasih? 250.000. Waduh. Benar. Ya. Sumpah. Iya. Tanya si Cari. Si Cari mau udah ngerti. Yang 250.000 dibeliin apa nggak dimakan? Dibeliin tikar. Tikar tau? Tikar. Iya. Udah. Sama kemenyan untuk bapak. Madat. Madat kan 175. Untuk spesial bapak ya kalau manggil. 175. Tikar 75 udah. Itu uang 50.000. Kalau bapak berduit ya, udah enak tuh. Pakai mahal. Contohnya. Tapi bapak nggak matokin gitu. Enggak. Kelasnya dia. Yang hilang mobil berapa? Padang namanya sekarang boleh. Itu hilang mobilnya gimana tuh Pak? Maksudnya itu mobil pulang sendiri ke rumah yang dimalingin atau enggak gimana? ada kayak gini hilang mobil. Bapak lihat gitu. Cari di arah posisi misalnya Bekasi. Iblatnya ngalir. Di situ dicari susuran ada. Diambil lagi tuh. Yang malingnya naruh mobil atau gimana? Ada yang nyuri. Yang nyuri naruh mobil gitu. Yang nyuri. Terus ditinggal mungkin lagi. Itu orang tahu. Itu tapi orangnya bakal ketahuan. Ketahuan. Namanya Padang di Kolot. Berapa ngasih uang? 25.000. Mobil waktu zaman murah ya. Berapa? Paling mobil kayak Kol gitu. Paling berapa juta? Ya masih 100.000. Tapi bapak enggak ada kita di sini. Makanya suka pakai ini teh. Jadi bersih. Dengan ada media. Kalau ada materi. Di pikiran bapak nggak ada materi harus segini nggak ada. Jadi ikhlas aja dulu ya. Sekarang ke Pamaman sih main. Kalau tahu Pamaman berapa M? Berapa M? Cuma ngasih 1,5 juta. 1,5 juta bapak dikasih duit. Pamaman. Itu dia urusan apa Pak? Dia minta tolong. Dia beli kayak warisan atau tanah. warisan. Warisan mau ke sikat jalan. Cuma Pamaman itu mungkin udah laku, tapi harganya dari 1,5 juta pengen 2,5 juta per meter. Akhirnya bapak dikirain laku 2,5 juta. Udah laku gitu dia datang. Cuma total ngasih 1,5 juta. Coba pikirin kalau bapak sekarang lagi otaknya gobloknya, aku udah aja minta dengan kasih 1,5 juta. Ya. Tapi kayak kurang lah ya. Itu makanya nih intinya ini jadi dengan ada jadi terang gitu. Terang yang bersih gitu, makanya air putih air manis. Tapi ini Pak, kenapa sih ini nggak bisa leleh gitu? Maksudnya kalau yang normal kan ada tetesannya nih gitu. Ya, ini nggak leleh itu kan nyerap ke badan. Kemana tuh? Ke badan? Ke mata atau kemana? Ke seluruh badan. Seluruh badan. Lilihnya nggak bakalan ada coba ya. Ini kenapa Pak nih nggak bisa leleh tuh? Ya, bisa dijelasin nggak Pak? Ini nyata Pak ya? Nyata ini. Udah benar ya. Ada nggak lilihnya? Ya, coba di shoot kameramen. Lihat dikasih tahu untuk penonton misteri nih yang suka hal spiritual nih. Ini bukti nyata kekuasaan Allah nih. Ada lilihnya nggak ada. Di sini nggak ada lelehannya ya, boleh di zoom semua. Nah yang normalnya ini pasti kan ada lelehannya ya. Kalau orang mati lampu tuh pasti ada tetesannya ataupun apa ini gitu. Enggak. Nah ini nggak ada. Cuman modal apa tuh? Menyediakan air putih sama gula. Nah ini keajaibannya. Keajaiban ya Pak ya. Ini setiap malam apa aja Pak? Malam Kamis, malam Senin. Malam Kamis sama malam Senin. Berarti nggak malam yang lain gitu nggak boleh atau gimana Pak? Malam Kamis ini ya. Ini untuk segala sesuatu. Mau kita cari uangnya, cari reti begini. Dengan cara dilihat apa kelancaran ini. Ini inti kuncinya.
untuk konsumen. Jika kita ada rintangan apa dalam hati Bapak, ya, juga ada dalam arti kepanasan. Kepanasan misalnya ada orang, wah ini mahar harus segini, putih bersih. Jadi ya ibadah lah. Ini mungkin. Kalau Bapak nggak gini, mungkin Andi tahu sendiri kan. Kalau tanya orang lain selalu ya pastilah mahar. Mahar dengan mahar. Mahar sekian, mahar sekian. Bapak nggak ada ya. Alhamdulillah. Karena selalu pakai ini yang medianya ini ya kontin untuk penerang. Senin sama Kamis udah rutin ini Pak, berarti Pak rutin. Bapak di Bandung juga rutin. Malam Senin, malam Kamis, Bapak suka kayak orang gila ngobrol sendiri. Benar gitu. Kalau si King nggak tahu itu anak Bapak ngobrol sama jam sama siapa? Tapi lagi ngobrol sama ini ya. Bapak ngobrol jam siapa ya? Tahu. Jadi orangnya belum ngerti. Anak Bapak kayak orang gila cina kalau ngobrol kayak gitu. Karena Bapak ngobrol intinya dengan hodang. Coba kalau ini lilin nggak ada yang nyusup, mungkin ada lilin. Pasti bisa leleh ya. Mana nanti bekasnya nggak bakalan ada. Jadi energinya nyerap ke badan nih Pak. Jadi kita kalau mau benar-benar hidup baik dan hidup sempurna, intinya kuncinya ini. Kita jadi orang bisa, nggak bakalan ada materi kotor di hati. Pak mahar harus gini, nggak ada. Hilang itu teh. Jadi selama Bapak berjalan membantu orang itu. Punya pasien cantik, nggak bakalan mau tergiur. Tergiur. Demi Allah Bapak, nggak tergiur. Oh, cantik tuh Pak, dia mintanya apa sih Bapak itu? Minta apa? Kemarin di sini Ipan sahanu beli anu saya mah kaki. Iya. Hah? Tia. Anu mau budak iki nu sorang bule. Oh si Jenong. Lain si Jenong anu. Ayu. Tah si Ayu mana? Kabita. Tapi baheula mah Bapak kerja nguli. Datang ke Bapak tuh minta Kawin, apa dia? Kawin 3 kali Bapak. Kumpul kebo lebih 10 kali kerja nguli. Kumpul kebo ya. Bahasa duit mah hilang. Apalagi ya sekolahnya. Nomor aja. Berarti nggak boleh main cewek gitu Pak. Kemarin Bapak terlibat diberi duit 2,5 juta sisanya apa? Dikasih duit tuh Pak. Wewe. Iya. Sama cewek. Oh sama Bapak dikerjain. Puasa lagi Bapak mah. Oh gitu. Nah kotor, puasa lagi. Nah itu godanya. Ada orang ngasih modal 2,5 juta, coba. Itu cewek pengen dikerjain Bapak. Kerjain apa tuh Pak? Tidur. Oh dia minta tidur sama Bapak. Oh, tapi datang ke respon Bapak kontrakan gimana? tuh. Si Ai tahu kalau Bapak Itu umur berapa Pak? Kemarin baru. Oh baru. Si Ai ge udah punya anak. Dia ke kontrakan sama Bapak gitu. Udah punya si Ipan saya ge. Udah punya si Siska. Itu perempuannya umur berapa Pak? Kira-kira 35 lah ada. 35. Dia datang minta ditidurin gitu Pak. Oh, pertama ngasih duit. Oh maksud dan tujuan apa tuh dia tuh? Ya, mungkin intinya nggak tahu lah kalau untuk Bapak mah dia pengen ke Bapak. Tiba-tiba tuh Pak. Waduh. Cuma dia kalau Bapak main ke kakaknya ngasih kopi, ngasih rokok, kopi rokok gitu. Akhirnya Bapak tergiur. Lama-lama Bapak cek pinjam duit dikasih 2,5 juta asli Kak. Sampai Bapak ya bikin kue ngontrak lagi. Si Sari yang tahu, yang kan si Sari dimarahin sama mamanya. Oh, ditutup-tutupin kelakuan si Bapak. Nah itu, saya itu godaan lagi. Tapi Bapak puasa lagi. Alhamdulillah puasa lagi nya sampai sekarang itu belum ansur bang. Itu kalau nerawang orang Pak, dia minta tolong Bapak. Terus bandanya hilang nih. Melalui medianya itu air atau apa gitu? Itu melalui air. Nah, ya. Jadi nanti di airnya ini kelihatan gitu. Ada orangnya. Gitu. Tolong hadapin. Oh, hadapin itu kelihatan tuh ya Pak. Tolong hadapin orang yang mencuri gitu. Yang julid gitu. Iya, langsung ada. Oh, kelihatan. Apalagi tahajud. Oh gitu. Lebih ekstra tahajud. Bapak kemarin si ibu sakit 2 kali kerjain.
tolong ini orang ke bapak menghadap, bahasanya kan menghadap langsung tuh pakai kacamata, pakai hidung gemuk sedikit. Bapak penasaran, ini belum lihat orangnya. Pas bapak dia kemana beli rokok, cek bapak teh ningali itu rumahnya. Pas dia ada di luar, bener kenyataan itu badannya. Oh dia. Entah mah si ibu yang kenyataannya pakai kacamatanya, awaknya gedutnya. Nah bapaknya kok tahu udah siap gering kerjain, kamu sakit dikerjain, saingan jualan itu gitu. Oh, jadi dia gitu. Si ibu kan jualan sebelahnya es pop, dia juga jualan itu. Oh nembak sama si ibu, dikira bapak orang biasa gitu. Sekarang udah berhenti. Udah berhenti dia. Kalah saing kali. Contohnya bapak ini, contohnya sekarang di hari kemarin 2 maghrib sakit-sakitan, bapak kesini mana enggak keserah. Mungkin tahu saya jurinya ada bapak kesini. Jadi kalau pengobatan melalui air ya Pak, medianya. Selain air ada lagi Pak? Kayak Enggak, ada putih. telur ataupun Enggak. apa gitu, nggak ada lagi. Enggak, telur untuk berjain orang nutup amarah. Oh, nutup amarah. Kalau simbol telur. Kalau orang amarahnya gede nih gitu, ditutup Ya, gitu. Pakai telur. Gitu. dalam arti bukannya nutup telur, kita nutup amarah orang namanya si yang A tadi, atau si B. yang tadi gede Ya. amarahnya gitu. Alhamdulillah tutup, gak bakalan gitu. Amarah orang ya muncak gitu. Kemarin yang nyata itu bapak 4 hari tahajud minta rezeki, kok rezekinya ke anak bapak nggak gebluk. Berarti rezeki anak nih. Nemu 4,5 juta. Oh, nemu Si duit. Toto, Nemu duit. dikira teh ke bapak gitu. Iya. Ke anak bapak itu rezekinya. Udah gitu cek bapak teh kerjain lagi. Jangan ada tagihannya, namanya orang hilang barang kan. Mendoakannya siapa yang nemu orang, nemu barang doain apa kata-katanya gitu. Jangan sampai dikerjain lagi 3 hari 3 malam. Berarti Ngubur telur. yang sering bapak bantu nih kayak orang sakit, terus yang masalah hubungan rumah tangga gitu, terus kayak kehilangan motor, Iya, mobil, kehilangan apapun Oh, gitu. iya. Kita. Tapi kalau untuk kayak perempuan gitu, dia minta kecantikan atau apa buat daya tarik dia pernah Pak? Ya itu namanya asihan. Oh, ASEAN. Kenainya Juga ya. kecantikan. Medianya apa Pak? Kecantikan. Medianya untuk dikasih Ya ke itu namanya pasiennya gitu. dalam arti kelima gitu. Oh, kalimat tadi. Ya kelima dalam arti kata begini kalau ya Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kunjungkan kita ke semua singkat ya. Allahumma lana asihan sabudina para wali, asihan para nabi, para rasul, para malaikat, upaya pun asihan kesepuhan. Dalam arti kata-katanya yang bapak tadi bicaranya kayak campur apa kita paling syukur, tolong ya tawasul, minta irutan, orang pada senang, orang pada keirut, tergiur, lalu orang kasih sayang. Tiupin air, udah minum, cuci muka. Oh, cuci muka. Mau pinjam uang juga gitu, biar dikasih. Berarti medianya air juga Pak ya? Itu untuk semua. Mau pinjam uang, mau apa biar kita punya Biar utang, dipercaya orang sama marah, ya, tutup aja dengan kelima itu. Jadi ambilnya kita ilmu kerahayuan, biar asing, biar percayanya. Plus ASI. Nah, bapak rasa-rasa ininya bukan orang lain, bapak yang ngerasain. Bapak punya majikan dari 2009 entah 2010 lah sampai sekarang dia bapak masih kerja keluar masuk gak ditolak. Rasanya apa? Lihat bapak katanya dia kasihan. Nah itu intinya. Ilmu kasih sayang. Kasihan. Makanya bapak keluar 1 tahun gak kerja, jualan. Udah gitu masuk lagi kerja, berhenti lagi gitu sampai sekarang. Tak kemarin berhenti jualan, ada yang bikin kontrakan, kerja udah habis kontrakan, kembali lagi pemborong bapak pandang, diterima lagi, udah disekor, kerja lagi, diterima lagi. Itu intinya. Jadi ada
gini ada terasa. Iya. Tapi pernah ya Pak kedatangan orang gitu, dia umpama ada masalah nih, sakit hati ataupun apa dalam masalah pekerjaan ataupun apa, dia datang ke Bapak dengan niat untuk menyakiti orang yang dia nggak seneng nih Bapak. Tapi pernah ya Pak? Banyak, tapi bapak suka ditariknya biar balas asih, Oh gitu, berarti jadi nggak dibalas bukan apa-apa. ya. Heeh. Yang penting intinya biar dia Yang tadinya benci gitu. tadinya benci jadi kasih sayang. Nah itu. Berarti nggak ada apa-apa ya. Enggak cuma itu satu ditaliin aja gitu. Ya bapak terasa lah bahwa anak bapak, bawa bapak, orang lain gitu ya, kalau ada permasalahan. Contoh si Agus mau digolok tuh sama anaknya, mau digolok asli tuh. Kalau bukan anak bapak, Agusnya nggak ada. Di rumah marah-marah, ya. Bukannya bapak muka itu, ini sebagai contoh. Punya keberatan 12 juta. Bapak mah nggak banyak bicara, dia marah. Bapak mah nggak melawan, cuma jawaban nggak tanggung jawab. Si Ipan ada saksinya, tengah malam bangun langsung bapak dikerjain biar lemah ini orang, nyata tang begini, nggak nanya nggak nagih gini, bapak lewat motor tuh, ini saksinya, tuh itu bapak mah dia ditutup gitu ya. Dia nagih atau apa? Biar dia nggak ada permasalahan bapak. Minimal dikasih keringanan dulu lah gitu ya. Itu dengan cara direkes lagi. Tengah malam bapak tahajud di kamar orang. Udah apa nih taruh nih gelas, ditaruh gelas ke kulkas sampai beku, kulkas nggak ada apa-apa. Itu gelas kosong sampai beku kayak ada air. Pas pindah ke bapak diituin, dipecahin. Nah itu gitu makanya ya kita nuntut ilmu ya. Iya. Pasti ada pengorbanan ya. Tapi ilmunya kita harus yang sesuai ajaran Rasul, sesuai ajaran untuk kebaikan, untuk menolong gitu, bukan untuk menyakiti ya, bukan untuk menyakiti itu. Untuk membantu. Kalau ilmu itu anak bapak mah rasanya nggak akan nasi gitu. Kayak misalnya pengen kuat di kadek, pengen kuat apa nggak bakalnya, berat sekali itu. Berat untuk dia, berat untuk bapak. Apa meninggal nanti Benar. Susah matinya ya. Matinya susah. Mendingan kalau bapak masih ada, ya minta cabut ilmunya. Contohnya sampai sekarang bapak sama orang tua dikasih, kemarin ini baru dikasih, dia lagi sakit menurunkan ilmu sama si Agus sama bapak ditapakinnya 3 kali. Sekarang dia bilang begini, kalau bahasa Indonesia sekarang nggak bakalan itu was-was jadi gitu, tenang kalau udah begini. Bapak ditepak 3 kali langsung kontak kan badan apa, datang ke rumah bapak dicobanya golok dicatat. Oh itu ilmu kekuatan ya. Dikasih orang tua demi Allah. Dalam bentuk apa Pak? Barang atau apa? Odam. Sekarang juga masih ada Gi. Masih. Kalau dia lagi motah ya, kayak sesuk begini, serolok kaki, serolok badan. Kehadiran dia gitu. Nah udah sesorokan gitu, diamnya di kaki. Makanya bapak mah sekarang ini kaki rasanya kalau lagi kerja atau di rumah atau tidur kayak bakal, kayak di kulkas. Oke. Benar. Itu gara-gara bapak masukkan dia gitu, kodamnya gitu. Bapak nggak tahu mau dikasih gitu. Si Agus sama, cuma si Agus mah intinya minum jadi hilang. Berarti sama cewek nggak mau. Kalau bapak mah enggak. Kalau bapak mau menghilang gitu semua hilang. Berarti kalau ada penguncian umpama orang apa berarti syaratnya nggak boleh dibawa minum sama perempuan apa ya? Jadi ibadah aja gitu di jalan Allah. Karena isian gitu. Cuma badan agak kalau lagi motah sakit. Ini semua pada remuk. Makanya kalau bapak di Bandung ya udah pulang kerja nggak berat. Badan rasa remuk. Anak si cucu bapak disuruh injek kaki badan bapak semua sampai kaki. Bapak seminggu 1 kali diurut sama mantu.
kalau nggak diurus nggak enak. Sorok gitu, sorok. Kemarin di sini. Ngapa? Maka Ipan, nah aki dari kilo cinta apa? Terus Ipan di Bandung juga sering dipigit-pigit. Aprek diisi ku amang udah jadi begini. Itu bapak nggak tahu, kalau tahu mah tolak dah. Iya. Oke. Itu. Ini buat temen-temen nih, udah jam berapa masih nggak Ini ada. mah nanti habisnya jam Masih 1 lagi. mungkin jam 12. Ini udah berapa jam kita ngobrol, belum ada lelehannya juga tuh. Ini Nggak ada. benar nyata ya, maksudnya bukan rekayasa, bukan ya lilin-lilin yang diedit-edit ya. Ini bener ada, boleh Belum disitu ada ya. lelehan. Iya, cuma model ini doang nih. Itu nggak ada lelehan, cuma badan bapak panas doang. Berarti ini energi ke bapak semua ya berarti? Hah? Energinya ke bapak semua gitu. Iya. Iya, nyerap. Coba kamu kalau begini, bakal terasa badan. Iya. Pertama bangun tidur mata perih. Iya. Karena api yang ditato bukan es ya kan. Nah, Kalau es mungkin perih mata. Lalu badan rasain gitu, ada apa di badan? Keras, kayak kita digini-gini nih. Iya. Memang sakitnya cuma sebentar, nggak lama. Udah gitu aja kali ya untuk informasinya, untuk menambah Ini teh untuk segala segala-galanya apapun. ya. Ya tetap kita mintanya sama Allah, tetap kita bertawasul kepada Nabi agar mendapatkan syafaatnya, berkahnya juga kita dunia akhirat. Ya Pak, bisa diceritakan sejarahnya Pak? Bisa. Ya bapak awalnya jadi bisa begini ya, syaratnya yang bapak dikerjain, satu syaratnya mandi jalan kolecer. Kolecer itu seperti apa Pak Kalau jalan kolecer pertigaan pertigaan? ya, jalan raya kayak di jalan depan raya. itu 24 jam Pertigaan gitu. Terus? Tapi kesini ada jalan, kesini ada jalan, kesini ada jalan gitu. Nah di situ mandi juga di jalan kolecer, nggak pakai baju, telanjang. Oh, telanjang. Hmm. Itu syaratnya seperti itu atau gimana Pak? Ya itu syaratnya. Itu tiba-tiba disuruh seperti itu Pak? Syaratnya bapak harus mandi di jalan kolecer di telanjang, Mm-hmm. lalu jam 12 malam. Jam 12 malam Pak? Tapi alhamdulillah di situ nggak ada orang yang lewat, motor yang lewat, mobil yang lewat. Mungkin ada sedikitnya ada halangan gitu ya, ditutup mungkin. Sesudah bapak mandi ya, badan terasa berat. Oh, berat Pak. Beratnya apa? Mungkin air itu mandi di jalan kolecer nggak semandi-mandinya. Itu pas mandi baca amalan atau apa gitu? Apa sekedar mandi? Di situ bapak bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana kasapuan jaga tuhur, Allahumma lana gelar kaluhum mahuyut basaridam basarudin anu tilem. Artinya bisa dikasih tahu Pak? Arti bahasa Indonesianya nih, mungkin teman-teman belum tahu. Ya itu artinya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak ke Banding ke Rukun arti hodam. Hodam yang tilem namanya mahuyut basarudin. Film bahasa Indonesianya? Tilem itu artinya mati tapi nggak ada jasad. Oh, mati nggak ada jasad. Cuma baju doang. Oh, baju doang. Kemana itu jasadnya? Ya nempel di bapak. Oh, istilahnya hanya Ya itu syaratnya. Sesudah bapak medar itu kalimah, badan rasanya gede ya. Rasanya di otak perubahan gitu. kayak ada yang bicara gitu di hati. Jadi kalau misalnya tanya di hati ya, kesepuan Maulid Basarudin banding raga banding rasa, jawaban ada. Dalam bahasa dia, pula ada di Kulani aku gitu. aku, pula ada di badan kamu. Pula banding kamu, tolong amalin ilmu-ilmu yang kula banding ke kamu untuk nolong orang lain. Intinya jangan dijual belikan.
Ya kebanyakan sekarang kan banyak yang jual. Nah, bapak alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kalau bapak mau diduitin udah kaya gitu. Tapi memang syaratnya ilmunya nggak boleh dijual belikan. Syaratnya itu Dari beliau. jangan dijual belikan. Jadi misalnya ada orang tanya mau berapa maharnya, ya. Misalnya kata bapak 1 juta umpama. 1 juta, Iya. pasti ngasih. Oh ngasih. Tapi bapak enggak. Di situ ngasih syukur, enggak ngasih enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin dia juga ada pikiran. Iya Ya. pasti. Benar. Ya seridonya. Kalau seridonya itu kan rezeki. Si kelasnya. Masa orang ngasih duit barusan 50 mau dikasihin apa? Iya itu kan rezeki. 50 dikasih bapak sama Yudi. Ditolak ke bapak dimasukin. Nah kayak gitu. Jadi intinya nggak boleh dijual beliin ilmu. Iya. Tapi kebanyakan nih banyak orang mama di mahar, pakai mahar sekian 100 sekian juta. Ya. Ada yang orang butuh berapa ini jual beli sekian ratus, mau jual tanah. Alhamdulillah bapak enggak. Kalau bapak materi udah nggak usah sekarang kerja bangunan, duduk manis lah. Terus dilanjut Pak, yang habis mandi itu, yang habis mandi di koecer, setelah itu apalagi Pak yang di Ya. ataupun apa? Udah mandi jalan koecer ya itu yang bapak barusan bilangnya. Nah, Satu, kita nggak pakai baju teranjang. nah, Kedua, panggil nama dia. Dengan kelima, kalau kumana mau bahasa Rodin banding rata banding rasa, di situ langsung dia ngebanding. Di situ udah bapak agak kebanding pikiran bapak, jadi rasanya adem. Nah itu Berarti dengan kalimat-kalimat yang kejawen ataupun yang jauhkan itu dari dia gitu. iya. Bahasa dia gitu, yang nurunin ke bapak gitu. Iya, bapak aslinya demi Allah ya, kalau sumpah bapak nggak punya bahasa begitu. Ini bahasa dia. Bapak dari mana nggak punya guru? Pak Ano mah cuma bapak ngegurunya ya. Nggak ada gurunya. Iya, cuma minta persyaratan dari awal tadi bilang Awal doang ya. puasa doangnya. Untuk apa puasa? Bapak nggak ngerti. Tiba-tiba jadi begini. Nah itu untuk bapak Ano yang bilang mah enggak, kamu nanti jadi orang bisa enggak. Oh, enggak. Cuma ini untuk kerahayuan. Dia bilang begitu. Ya akhir bapak alhamdulillah sampai sekarang itunya bisa bawanya, bisa ngendaliinnya. Apa ngendaliin? Ada orang minta tolong nggak dimaharin, nggak tergiur cewek cantik. Kalau bapak tergiur cewek cantik dulu banyak yang cantik tuh. Orang-orang yang minta tolong bukan orang itu kerja diskotik semua. Sampai ke bapak akhirnya si ibunya ya disuruh nikah, dibeli-beli bapak tolak apa-apaan. Nah itu godaannya. Tiba-tiba udah begini ada orang yang mau dikawin, itu harus kuat. Berarti emang godaannya di situ. Godaannya itu enggak apa-apa materi perempuan minta dikawinnya. Itu godaan. Kalau bapak nggak kuat udah. Nah makanya bapak mah sekarangnya udah tua, dulu lagi muda. Sekarang kalau bapak bilang dengan istri bapak juga langka. Kenapa? Karena udah tua, lalu mungkin hodam yang di bapak udah mau suci. Jadi udah mau suci teh gak mau kotor lah, dalam arti memang kewajiban ya. Tapi kan beda dengan orang kosong. Usia 75 tahun masih ya. Bapak enggak bapak aslinya. Maka suka pikirin apa ya bisa begini, apa bisa begini gitu. Bapak ingat, oh berarti yang di badan bapak itu gak mau kekotoran lagi. Makanya bapak mah semenjaknya bapak begini, bukannya bapak fanatik ya. Kalau normal begini gak mau minum. Kalau lagi bapak terbawa kemarin, wah bapak bener minum, tapi dibeli lagi, dibeli puasa lagi, kekotoran badan puasa lagi.
Makanya alhamdulillah sampai sekarang Bapak ya mungkin udah tua, usia udah makin nambah ya, 53, rasanya udah pikiran Bapak udah bosan hidup. Benar Bapak asli mikir, ya Allah usia makin tua, kerja makin berat ya, kalau nawar janganlah terlalu tua Bapak ambil gitu, karena udah segala sesuatu udah hilang. Hilang gitu, apalagi kebahagiaan dengan istri udah hilang, apalagi main keluar udah hilang. Dalam arti gitu, main keluar contoh ya, kemana gitu Bapak, enggak, kalau pulang kerja di rumah. Nah itu Bapak udah rasanya udah. Nah ini Pak, kalau untuk ya, buat temen-temen nih pasti kan pada penasaran kan, pada ingin tahu ya cara mengetahui di rumah kita nih ataupun di rumah siapa penonton ini merasakan ada energi astralnya itu dengan cara gimana Pak? Apa ya? Maksudnya ketika ini di rumah nih gitu ada sosok energi yang nggak baik ataupun sosok makhluk gaib yang nggak baik, cara ngeceknya itu seperti apa gitu? Oh. Nah, iya bisa dipraktekin Pak. Kalau Bapak ngeceknya suka kalau ada gaib ya, suka yang misalnya gaib yang punya situ ya, atau gaib kiriman. Bapak suka menggunakan medianya atau apa gitu? Ilmu jalur 9. Jalur 9. Ya. Seperti apa Pak? Ya yang kayak kelima juga, itu bukannya itu kelima. Kayak Bismillahirrahmanirrahim ya. Mungkin telah keterangan semarin juga rasa mengusahakan ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kesana semarin juga rasa mengusahakan 3 kali. Ini tangan bukan digoyangin ya. Nah, kalau ada ini gaib di rumah ini, tangan Bapak pasti maju gitu, ya. Mengarahkan ya, gitu. Nah, Bapak juga ke bawah, kesedot ke bawah. Nah ini nggak ada, diam kalau nggak ada. Kalau ada berarti dia gerak dan di sini pun kayak ada yang nyedot gitu. Ada yang menarik energi dia ditujuk jarum gitu, jarum gimana ya, nud gitu. Ini nggak ada, ini nggak ada gitu. Berarti lagi kosong. Tapi Nah, buat temen-temen nih cara mempraktekinnya pakai bacaan yang tadi Pak. Bisa diulang Pak kalimatnya, mungkin ada yang mau nyobain, bisa diterjemahin juga artinya apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau sana sama dalam diburasa mengusahakan ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau sana sama dalam diburasa mengusahakan ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau keluar ke sana sama dalam diburasa mengusahakan ya Allah Akbar. Artinya bisa dijelasin Pak untuk kita. Artinya Biar paham. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, Kita dalam arti memohonnya ya ya, yang apa bukan gelar dalam arti bahasa Indonesianya. Gelar itu kalau bahasa Indonesianya datang. Oh datang. Gelar Itu datang. ya. Terus Kersana yaitu yang menciptakan kita, Allah gitu. ya disebut Gustinya, dalam arti Gusti Gusti. Pangeran. Nah, Pak Gusti sembah artinya orang nyembah Kak Gustina ya, Nyembah Allah gitu. kersana Kak Gustina ya. Tak nu suci semua dalam nya bangun rasa jugul rasa. Nah, iya Pak itu artinya. Jugul artinya pokok orang jugul rasa nunggusakeun artinya pucuk. Nah pucuk model gelar orang lahir kisah sok. Kalau lahir kenapa? Lahir orang kisah. Maksudnya gimana? Ya kalau kita lahir dari siapa? Dari orang tua gitu. Ya dari memohon jadi jugul. Kak artinya kak ibu ya. Nunggusakeun lillahi pasrah karena Allah Ta'ala. Nah di situ penyedot artinya
disedot gitu, nyedot energi. Energi kita. Jadi apa ada goib di mana, ini tangan nyusur ikut. Kalau nggak ada dia, kalau ada kayak semprani lah gimana gitu. Nah, gitu. Itu Jarus 9. Makanya Bapak kemarin kan nurunin Jarus 9, Nob 9. Iya. Nah itu Nob 9 apa? Ada simbolnya. Ada simbol semua ya. Tahu nggak? Apa Pak? Dari 1 bulan sampai 9 bulan Iya. dikandung sama ibu. Benar. Dari doa ibu kan. Itu telur harus 9. Kenapa? Karena kita dikandung dari sebulan sampai 9 bulan. Maksudnya itu ya. Ya untuk menyempurnakan. Dalam arti kita menyempurnakan. Jalur 9 tuh intinya itu. Iya, intinya itu. 9 dan sampai 9 bulan. Nah, 9 bulan dari 1 bulan sampai ke 9 bulan. Nah, menyempurnakan apa? Nob 9 karena kita dikandung ya. Doa ada ibu. wujudnya gitu. Kalau bisa kita sambil yang kuning. Yang kuning nggak kemarin? Apa maksudnya? Dengan Shopee. Iya. Hah? Iya. Ya itu. Artinya kita rasulan. Jadi Tawasul. tawasul gitu. Syukuran. Kita punya pegangan ilmu dalam arti jalur 9. Jalur 9 itu memohon dari kandungan kitanya, kandungan ibu 1 bulan sampai 9 bulan. Bahas lagi 9 wali, yaitu dalam arti kita 1 kandungan sampai ke 9 ada tetesan 9 wali nanya. Nah, kalau nggak tahu sekarang 9 wali yang mana gitu, yang aslinya. Iya. Ya. Benar. Kan ngaku-ngaku Pak. Ngaku-ngaku 9 wali. Iya. Ada wali mah yang sebetulnya 1. Nggak ada 9. Cuma itu perkataan orang-orang yang menciptakan apa itu cerita. Nah, Bapak tanya ke Iki ya, Bapak tanya ya. Di badan Iki ada berapa orang? Ada berapa warna? Ada berapa bentuk? Iya. Bapak nanya nih ke saya. Warna dari warna. Ya, bentuk aja. Bentuk apa warna? Ya, bentuk aja. Kalau bentuk ya 1. Ya ini saya. Wah, nggak bisa. Bentuknya bentuk apa maksudnya nih, wujud gitu. Bentuk di badan ada berapa? Ini ada banyak Pak, ada kaki, ada tangan, bentuk kan. Dari mata. Ya pokoknya banyak lah Pak ini. Apa itu berapa bentuk? Itu Dari- tadi hitung aja. Dari mata nih. 1. Mata 1, Hidung. hidung, bibir. Jadi berarti 1, 2, 3, 4 ya. 5 lah ya. Nah. 4. Empat. Terus Bentuk ya. Iya, bentuk 4. tangan. Di mana? Yang 5 lagi. 5 lagi di kaki. Mana kataan coba? Ini kaki. Nah. Terus apa lagi tadi? Iya. Apa lagi? Tangan. Dua. Terus sama hati. Nah, Hati. Terus sama ini nih yang belakang tuh keluar kotoran. Ah. Udah berapa tuh? Udah 9 itu Pak. Pokoknya keseluruhan badan lah yang ada bentuknya ini ya. ada di badan. Iya. 1 rarangan, 2 pembuangan, 3 Iya. kaki, Iya. 4 tangan, 5 hati. Iya. Ini 4 dari 9. Itu Yang ada bentuk wujudnya gitu. dibilang Jalan orang 9 wali ya. Udah 1 tetap. Ada di bentuk kita, badan kita. Jadi satu. Enggak ada 9 wali. Cuma perkataannya ya 9 wali. 9 yang ada di bentuk di badan kita aja. Ya. 1 mata, 2 hidung, 3 bibir, 4 ini hati, kaki, tangan, pembuangan untuk membuat anak. Ah itu. Jadi tetap cuma diarahkan dari 9 wali. Ada orang jawara 9 orang jago. Kita pain kata-kata 9 wali. Yang 1 jagonya mah. Nah itu. Jadi jangan salah kata, jangan salah kata. Yang logika aja, yang ngerti aja. Iya. Ya. Logika ngerti ada di badan kita nya. Ya, 9 bentuk di sini dibilang kan 9 wali, cuma Iki jago jadi disebut 9 wali, padahal 1 yang jagonya mah Iki.
dibentuk jadi 9 teman, 9 wali. Atau kalau hitung mah 9 kali 9 berapa? 9 kali 9 berapa? Hah? 1. 9 satu orang 9, kalau 9 orang jadi berapa? Ya, banyak ya. Ya itu makanya jadi dibentuk jadi 9 ya. wali. Satu wali. Dalam dakwaan badan kita nih kasih tahu apa yang kita mau didakwa di badan ya, siapa Dakwah. artinya mendakwa, menegur badan kita, ada di badan kita. Siapa yang ada di badan? Siapa yang ada di badan? Coba. Ya, roh kita, Pak. Bukan. Apa? Kalau menurut Bapak sendiri? Menurut Bapak, ya, pandangan Bapak yang sendiri. kesalahan di badan kita yang menegur ke badan kita, bentuk ada di badan apa? Yang menegur apa, Pak? Kalau Bapak sendiri apa tuh? Kalau itu Bapak satu, berarti satu langkah laku lampah. Perbuatan. Coba perbuatan kalau di situ ahli salah, siapa yang negor? Ditewak polisi, rasanya penyesalan ya, betul? Oh, aku ini dagang narkoba, ditewak polisi, benar? Itu nyata logikanya. Jadi yang negor di badan kita yang ada di kita, bukan orang lain. Kenapa dibikin-bikin kamu jualan narkoba? Udah masuk mah kantor polisi, penyesalannya. Wah jauh kalau dengan Bapak. Iya. Oke, Pak. Intinya kita sih ya teman-teman. Jauh. Mudah-mudahan menambah wawasan kita nih dalam berspiritual ya. Ini ya sampai di sini. Ya sampai di sini jangan aja. sampai banyak ya. Jangan banyak-banyak ya, takutnya teman-teman gumoh ya kan. Nggak cukup ya, nggak sekali 2 kali dengerin ya nih, karena butuh waktu juga. Untuk pengalaman. Untuk pengalaman aja. Iya. Nih teman-teman, kita lihat lagi, cek. Boleh dicek nggak apa-apa. Bahwasanya benar nyata gitu. Boleh teman-teman cek bakar lilin di rumah tanpa ada amalan ataupun apa. Nah di sini tidak ada tetesan ya, sedikit pun tidak ada ya. Oh, nggak ada. Mungkin yang teman-teman alami kalau di rumah mati lampu mungkin bisa jadi meleleh ya lilinnya ya. Ini enggak ya. Tuh kuasa ilmu Allah tuh ada, berarti masih ada ya. Nggak ada. Ya Pak, ditutup aja ya Pak ya. Ya udah, terima kasih buat penonton cerita misteri. Mudah-mudahan yang menonton video ini buat menambah keyakinan kita pada Allah, menambah keberanian lagi gitu, jangan pernah takut sama hal-hal yang mistis. Bahwasanya kekuatan Allah itu lebih dahsyat ya, kita harus yakin ya. Ya udah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.